warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Oktasari, NIM 19042201. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sasaran administrasi pembangunan. Yang pertama yaitu memahami hakikat administrasi pembangunan. Administrasi negara sebagai suatu ilmu terus mengalami perkembangan yang dapat dilihat dari teori atau paradigma, baik dalam model pemikiran atau peralatan analisis, arah perhatian maupun metodologinya. Dalam konteks tersebut, arah pengembangan ilmu administrasi, khususnya administrasi negara, adalah pengembangan ke arah administrasi pembangunan yang menitik beratkan pada pelaksanaan administrasi di negara-negara yang sedang berkembang. Sasaran administrasi pembangunan dan aspek-aspek administrasi negara yang dijadikan sasaran pembangunan. Yang pertama yaitu sasaran administrasi pembangunan. Adapun sasaran administrasi pembangunan berdasarkan ciri-ciri administrasi pembangunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lebih memberi tekanan atau perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. Yang kedua, berperan aktif terhadap tujuan pembangunan baik dalam perumusan kebijaksanaan maupun dalam pelaksanaan yang efektif, bahkan ikut serta mempengaruhi tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijakannya melalui proses politik. Selanjutnya yaitu berorientasi masa depan, terutama dalam usaha-usaha yang mendorong perubahan atau inovasi ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan. Selanjutnya yaitu lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas pembangunan dari pemerintah untuk merumuskan kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang efektif dan berkemampuan untuk pengendalian instrumen bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sini, administrasi pembangunan bersikap sebagai development agent. Selanjutnya yaitu mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan pada berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, atau isi program-program pembangunan. Selanjutnya, administrator dalam aparatur pemerintah juga sebagai penggerak perubahan. Dan yang terakhir yaitu lebih berpendekatan lingkungan yang berorientasi pada kegiatan dan bersifat pemecahan masalah. Yang kedua, yaitu aspek-aspek administrasi negara yang dijadikan sasaran pembangunan, yaitu yang pertama, pengembangan kelembagaan titik tolak untuk mencapai sasaran pembangunan administrasi dapat dilihat dari aspek kelembagaan, yaitu pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan, kejelasan misi, fungsionalisasi, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab, kesatuan arah, kesatuan komando, kejelasan kebijaksanaan tentang pola, pengambilan keputusan, dan rentan kendali. Selanjutnya, pengembangan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen yang menitik beratkan perhatiannya pada faktor produksi manusia dengan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi apapun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintahan, sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang harus terselenggara dengan sebaik mungkin agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi semua satuan kerja pelaksana tugas pokok, yaitu yang pertama, menciptakan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Yang ketiga, rekrutmen. Yang keempat, seleksi. Yang kelima, penyelenggaraan program organisasi. Yang keenam, penempatan. Yang ketujuh, pengembangan melalui pendidikan dan kepelatihan. Yang terakhir yaitu manajemen sistem imbalan yang efektif. Selanjutnya, pengembangan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen yang menitik beratkan perhatiannya pada faktor produksi manusia dengan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi apapun, termasuk berbagai satuan kerja di lingkungan pemerintahan. Sumber daya manusia merupakan sumber yang paling strategis. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yang paling harus terselenggara dengan sebaik mungkin agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi semua satuan kerja. Pelaksanaan tugas pokoknya yaitu
Pertama, penciptaan dan pemeliharaan sistem informasi sumber daya manusia. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Selanjutnya, rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya, penyelenggaraan program orientasi. Selanjutnya yaitu penempatan. Selanjutnya, pengembangan melalui pendidikan dan kepelatihan. Dan yang terakhir yaitu manajemen sistem imbalan yang efektif. Orang dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kemampuan administratif adalah keseluruhan keterampilan atau kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk menyusun kebijaksanaan dan prosedur mengelola dan anggaran yang terbatas, dan sebagainya. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen pengembangan kemampuan pada lingkungan birokrasi pemerintah yang dikenal berbagai jenis pendidikan dan pelatihan, seperti pendidikan dan kepelatihan pra-pejabatan, pendidikan dan pelatihan perjenjangan yang diperuntukkan bagi mereka yang menduduki jabatan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional yang menyangkut bidang tugas fungsional instansi tertentu, serta pendidikan dan pelatihan yang bersifat teknis, berikan informasi-informasi yang dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya. Selanjutnya itu motivasi dan sikap yang ada akan menggerakkan respons seperti diinginkan oleh pemberi rangsang. Selanjutnya, sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi, atau nilai. Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk menghilangkan citra negatif pemerintah di mata masyarakat adalah komitmen pemimpin pemerintahan untuk memberantas korupsi dan kolusi, menjadikan diri sebagai panutan dan teladan, menjatuhkan sanksi berat terhadap mereka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya, mendidik masyarakat untuk bertindak atau bersifat jujur, dan bagi para pejabat pemimpin menanggapi secara positif dan cepat laporan yang masuk dari masyarakat dan tidak membela para bawahannya. Selanjutnya itu budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar berperilaku dalam organisasi. Menjadikan budaya organisasi sebagai salah satu sasaran pembangunan administrasi berarti bahwa budaya organisasi harus kuat sehingga mampu menjalankan fungsinya. Sebaliknya, budaya organisasi yang tidak kuat dapat diubah apabila perkembangan internal dan eksternalnya menuntut. Menurut di Jakarta Consulting Group 1995, fungsi budaya organisasi yaitu yang pertama, pengikat seluruh komponen-komponen organisasi, terutama pada saat organisasi menghadapi goncangan. Selanjutnya, alat untuk menyatukan beragam sifat dan karakter serta bakat dan kemampuan yang beragam yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, identitas organisasi. Selanjutnya, representasi dari ciri kualitas yang berlaku dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, motivator yang kuat bagi para anggota organisasinya. Dan yang terakhir, pedoman gaya kepemimpinan yang sesuai untuk kondisi organisasi yang bersangkutan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.